Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Amin Ijanatun. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan nasional di Indonesia. Perjalanan nasional di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu zaman sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Untuk zaman sebelum kemerdekaan dimulai dari zaman kolonial, di mana pendidikan untuk rakyat Indonesia hanya sekedar membaca, menulis, dan berhitung seperlunya untuk membantu pedagang-pedagang Belanda. Kemudian pada tahun 1854, sekolah kabupaten didirikan dari inisiasi pemerintahan kabupaten untuk mendidik calon-calon pegawai di daerahnya. Pada tahun yang sama, berdiri juga Sekolah Bumi Putra untuk rakyat dengan 3 kelas saja. Kemudian pada tahun 1903, Sekolah Kartini untuk wanita pribumi mulai didirikan. Barulah pada tahun 1908, lahir organisasi Budi Utomo. Untuk pendidikan tinggi, seperti pendidikan kedokteran untuk kalangan pribumi dengan nama Stovia, berdiri pada tahun 1912. Pada tahun 1920, muncullah cita-cita untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita ini merupakan gabungan dari kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Baru 2 tahun kemudian, pada tahun 1922, berdiri Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas untuk menuju kemerdekaan dan kebudayaan nasional. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan untuk kecerdasan pikiran harus berdampingan dengan pendidikan yang kultural. Untuk itu, kita hendaknya mendidik anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya, kultural nasional, dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Lalu, bagaimana perkembangan nasional setelah kemerdekaan? Sebenarnya dari tahun 1945 itu sudah ada sekolah-sekolah rakyat, atau pada saat itu bernama SR. Kalau saat ini tingkatan tersebut setara dengan SD. Kemudian juga sudah ada SMP. Untuk kurikulum yang pertama kali ada di Indonesia itu ada pada tahun 1947 dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Perubahan dari arah pendidikan Belanda menuju pada kepentingan nasional. Ini adalah penyebab adanya kurikulum ini. Kurikulum 1947 baru diberlakukan pada tahun 1950. Kurikulum 1947 lebih menekankan pada pendidikan watak, karakter masyarakat, dan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian, kurikulum 1947 ini disempurnakan dalam kurikulum 1952 yang lebih dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada kurikulum 1952 mulai terlihat arah pendidikan nasional, mulai dari isi materi pelajaran serta kompetensi guru. Di antaranya bahwa guru hanya mengajar 1 mata pelajaran saja. Kemudian, kurikulum 1952 ini disempurnakan kembali pada tahun 1964 dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Pendidikan lebih dipusatkan pada program Pancawardhana yang mengembangkan moral, kecerdasan, emosional artistik, keterampilan, dan kesehatan jasmani. Kurikulum 1968 lahir akibat adanya perubahan politik di Indonesia, yaitu dari Orde Lama ke Orde Baru. Tujuan pendidikan lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati.
Kemudian pada tahun 1975 lahir kurikulum baru yang menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien. Lahirnya kurikulum 1975 dipengaruhi oleh perubahan manajemen pendidikan, yaitu manajemen by objective atau MBO. Pada kurikulum ini mulai dikenalkan satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran untuk satu pokok bahasan. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Kemudian, kurikulum 1975 disempurnakan oleh kurikulum 1984 atau yang lebih dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini lebih menekankan pada proses skill approach. Siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Pada kurikulum 1984, mulai dikenal istilah cara siswa belajar aktif, cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau Student Active Learning atau SAL. Kemudian pada tahun 1994 muncul kurikulum baru untuk menyempurnakan kurikulum-kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Pada kurikulum ini banyak sekali penambahan mata pelajaran, terutama mata pelajaran muatan lokal, sehingga kurikulum 1994 dikenal sebagai kurikulum yang super padat. Kurikulum ini juga dikenal dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ciri-ciri dalam kurikulum ini bisa dilihat sebagai berikut. Kurikulum 2004 muncul sebagai pengganti kurikulum 1994. Ciri khas utama pada kurikulum ini yaitu menggunakan pendekatan yang kontekstual, di mana materi pelajaran diarahkan agar terkait dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mudah mengaitkan antara konsep-konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Untuk ciri-ciri lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kerangka kurikulum nasional yang diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Ciri utama dari kurikulum ini adalah kurikulum berbasis kompetensi. Maknanya apa? Pada kurikulum berbasis kompetensi itu lebih menekankan pada pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa, bukan hanya pada penguasaan pengetahuan. Untuk ciri lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Konsep Merdeka Belajar pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada tahun 2019. Barulah pada tahun 2020, pengimplementasian dari kurikulum Merdeka ini resmi muncul di Indonesia. Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Beberapa ciri dari kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Demikianlah perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Seperti apapun kurikulum yang dibuat nantinya, hendaknya pemikiran Ki Hajar Dewantoro tetap menjadi dasar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan kemerdekaan bangsa, serta untuk kemajuan negara Indonesia. Mohon untuk kritik dan saran jika ada yang kurang dalam penyampaian cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.